Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru di seluruh Nusantara. Saya Nur Azizah dari SD Negeri 150 Tanobato, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Kali ini saya akan berbagi video praktik baik yang berjudul Pengimbasan Perencanaan Berbasis Data dengan IRB, Identifikasi, Refleksi, dan Benahi. Perencanaan berbasis data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan, dinas pendidikan maupun pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya, yang bertujuan untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang berkesinambungan. Adapun tujuan dari perencanaan berbasis data atau PBD adalah untuk perbaikan perbelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret. Perencanaan berbasis data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Awalnya saya masih kurang paham dengan perencanaan berbasis data. Bagaimana cara membaca hasil unduhan rapor pendidikan, cara membuat ke dalam rencana kerja tahunan, dan bagaimana menuangkan hasil rapor tersebut ke dalam Arkas. Bukan hanya saya saja yang belum paham, akan tetapi rekan sesama kepala sekolah dan guru-guru belum memahami apa itu PBD. Bahkan sejak dikeluarkannya rapor pendidikan oleh Kemendikbudristek tanggal 10 Maret 2020, satuan pendidikan khususnya di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang belum mengunduh rapor satuan pendidikan. Khususnya sekolah saya di wilayah saya yang bekerja yaitu Korwil 6 Dinas Pendidikan Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan Panyabungan Selatan. Dalam pengimbasan perencanaan berbasis data melalui identifikasi, refleksi, dan benahi, tentu banyak sekali tantangan yang saya hadapi. Termasuk diantaranya kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perencanaan berbasis data atau PBD. Pemahaman IT yang kurang mumpuni, kurangnya kemauan guru belajar mandiri melalui PMM, kurangnya partisipasi dalam mengikuti kegiatan komunitas belajar. Sebagai aksi nyata yang saya lakukan adalah mulai dari diri saya sendiri, dengan menambah ilmu pengetahuan, membaca buku, belajar dari media sosial, bertanya dengan rekan senior, dan mengikuti pelatihan baik secara daring maupun luring. Kemudian bersedia mengikuti BIMTEK yang ditugaskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing melalui eksplorasi dashboard rapor pendidikan. Kemudian melakukan perencanaan berbasis data dengan melakukan unduhan rekomendasi PBD. Yang ketiga, melakukan perencanaan berbasis data dengan menganalisis unduhan laporan rapor pendidikan. 6 indikator yang harus kita perhatikan di dalam rapor pendidikan kita, yaitu kemampuan literasi, numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Ini nilai rapor kita untuk SD ya. Kita lihat dulu di sini ya. Kemudian buat di klik laporan rapor. Oke. Nah, lihat indikator tadi. Yang pertama itu indikatornya, coba kita lihat kemampuan literasi. Demikian video berbagi praktik baik pengimbasan perencanaan berbasis data melalui IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Salam Merdeka Belajar. Setelah dilaksanakan pengimbasan PBD di sekolah, saya selaku bendahara memahami pentingnya perencanaan berbasis data melalui hasil rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tanggal 10 Maret 2023. Dengan refleksi, identifikasi masalah memudahkan saya dalam merencanakan kegiatan. Setelah rapat kegiatan rencana kerja tahunan,
dan yang akan dianggarkan pada ARKAS untuk 2024. Melalui rapat dan diskusi, kami guru-guru SDN 150 Tanobato bersama-sama mengevaluasi diri apa yang menjadi akar masalah nilai rapot pendidikan tahun 2022, mengidentifikasi, merefleksi, dan merencanakan kegiatan yang dapat meningkatkan dan membenahi permasalahan di sekolah kami untuk tahun 2024. Dengan pengimbasan oleh Ibu Kepala Sekolah, kami memahami pentingnya perencanaan berbasis data demi meningkatkan mutu pendidikan. Saya dan teman-teman sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut karena perencanaan berbasis data ini adalah hal baru bagi kita sebagian besar operator atau guru. Akhirnya melalui BIMTEK tersebut tersusunlah RKT sekolah dan saya mengumpul dalam link yang sudah diberikan. Dan di sini saya bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas pengimbasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 151 Roburan Lombang. Nama saya Siti Ajijah SPDI. Awalnya saya belum mengunduh rapor pendidikan, begitu juga dengan akun belajar. Tapi setelah adanya pengimbasan dari Ibu Kepala SDN 150 Tanobato yang akhirnya kami bisa mengidentifikasi, merefleksi, dan melakukan kegiatan benahi RKT dan ARKAS. Di awal tahun ajaran baru, SD Negeri nomor 150 Tanobato mengundang saya sebagai pengawas sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tahun ajaran baru, yaitu tahun 2023-2024. Saat itu dihadiri komite sekolah, seluruh guru, dan juga seluruh orang tua siswa. Rapat tersebut dipimpin oleh guru dan kepala sekolah. Kepada orang tua disampaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, berefleksi dari hasil rapor pendidikan tahun 2022, sekaligus mencari masukan dan ide dari orang tua siswa. Pendapat dan usulan dari orang tua siswa menjadi catatan sangat penting bagi sekolah. Rapat tersebut berjalan lancar sehingga perencanaan berbasis data SD Negeri nomor 150 Tanobato dapat direncanakan kegiatan kerja tahunan untuk tahun 2024. Saya sebagai Korwil 6 Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Selatan dan Puncak Sorik Marapi yang membina 22 sekolah, belum sepenuhnya memahami apa yang dinamakan perencanaan berbasis data. Namun, setelah adanya pengimbasan oleh Kepala SD Negeri 150 Tanobato pada tanggal 17 Juni 2023 melalui aktivitas akun belajar, unduhan rapor pendidikan, mencari akar masalah nilai-nilai pada rapor, mengidentifikasi dan melakukan benahi pada rencana kerja tahun yang akan dianggarkan 2024. Dan kepala sekolah masing-masing melakukan pengimbasan dan diskusi tentang perencanaan berbasis data yang akhirnya Korwil 6 dapat mengumpulkan bukti hasil identifikasi, refleksi, dan benahi masing-masing melalui perencanaan berbasis data. Akhirnya, saya Korwil 6 berterima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 150 Tanobato telah berperan aktif dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka di Korwil 6.